Halo Gemini, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang akhirnya peristiwa besar dan mengejutkan ini bisa membuat kamu makin bersinar. Seperti apakah itu? Kita akan coba lihat ya. Aku akan mengambil bacaan general untuk kamu dulu. Nah, setelah itu aku akan mengambil bacaan secara percintaan kamu, ataupun nanti setelah terakhir aku akan melihat tentang finansialnya kamu. Oke, fokus kartu ini buat Gemini, tapi ingat, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Gemini, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya ya. Oke. Baik, Gemini, kita akan ambil dulu kartunya ya semuanya. Aku akan cek dulu 3 kartu dan kartu lainnya biar kita enak membacanya ya. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu ya. Ini ada The Garden of the Night, ada The Light. Oke, kita susun dulu kartunya. Ada Immortality. Oke, nanti kita akan baca. Coming of Age. Nah, kita akan coba lihat dari kartu ini seperti apakah yang terbaca ya. Nanti kita akan sinkronkan dengan semuanya. Baik, Gemini, fokus ke kartu ini. Oke. Seperti apakah yang terbaca? Ya. Nah, ada cup. Wow. Luar biasa. You show valid criticism. Dan di sini ada fog. Strengthness and resourcefulness, especially is business. Dan ini ada time to get out of a situation ya. Dan di sini ada evil, temptation will test of you. Nah, kita akan coba lihat dari kartu tarot dulu lagi. Kita buka semuanya dulu ya, Gemini. Seperti apakah yang terbaca bacaan general kamu di sini? Oke, kita akan coba lihat. Tapi kalau aku lihat di sini kamu seperti membuat sebuah harapan. The Garden of the Night. Ya, kamu mungkin di malam hari. Oke. Ini udah semua. Di malam hari itu kamu lagi keluar, melihat bintang. Kebetulan cahaya bulan itu terang benderang. Bintangnya banyak, ya. Dan di situ kamu duduk di taman. Di sini kan duduk di taman. Ternyata kamu membuat sebuah harapan. Harapan untuk kehidupan kamu selanjutnya, ya. Dan ternyata ya semua itu akhirnya mungkin saja satu persatu akan terwujud. Nah, baik. Kita akan bacakan energi general kamu di sini. Nah, di mana tadi The Garden of the Night yang aku katakan bahwasanya ya itu adalah sebuah harapan yang kamu buat terhadap sesuatu kehidupan yang kamu saat ini yang kamu jalani ataupun untuk ke depan. Mungkin perbaikan untuk finansial kah, atau perbaikan untuk percintaannya kamu kah? Arti kata ada harapan yang kamu buat di malam hari saat bintang terang benderang ya, kamu berharap ada bintang jatuh ya. Saat bintang jatuh itu kamu kan terkadang kita kan entah mitos entah apalah gitu ya. Saat bintang jatuh ya kita membuat sebuah harapan. Harapan itu ya aku berharap semuanya membaik kehidupan aku menemukan pasangan yang tepat, aku menemukan pekerjaan yang tepat, hidup aku akan bahagia, dunia dan akhirat. Amin gitu loh. Jadi semoga aja. Nah itu. Karena di sini aku juga melihat ada the light. Kamu akan makin bersinar. Makin bersinar, makin benar-benar terlihat kamu akan banyak diperhatiin nih banyak orang ya. Kenapa? Dengan aura kamu, dengan aura positif kamu juga ya, mungkin juga dengan kebaikan-kebaikan kamu. Selama ini mungkin kamu terlihat orang yang cuek ya. Bahkan banyak orang-orang mengatakan kamu itu si Gemini itu sombong, si Gemini itu angkuh. Ternyata ya, kamu ingin merubah semua keadaan itu. Berharap orang-orang berbalik menyukai aku. Berharap orang-orang tidak membenci aku. Ternyata itu banyak orang yang mulai untuk mendekat ke kamu, mulai menunjukkan simpatinya ke kamu ya. Karena dengan apa yang kamu lakukan ya, itu berefek besar kepada kehidupan kamu. Ya, terutama mungkin kamu melakukan hal-hal yang positif. Mungkin banyak orang-orang yang di sekeliling kamu itu kayak sulit ya, kesusahan begitu ya.
Mungkin banyak orang yang dari kelas menengah ke bawah dan selalu butuh bantuan dan kamu melihat jika ada orang-orang yang butuh bantuan kamu selalu membantu. Hmm? Walaupun yang awalnya orang itu sudah mengatakan memvonis kamu itu kamu orang yang sombong, kamu orang yang angkuh gitu. Tapi dengan apa yang kamu lakukan itu membuat mereka berubah gitu loh, berbalik menjadi eh, bersimpati kepada kamu. Ya mungkin mereka kagum terhadap kamu, ya kamu karena mulai bersinar di mata mereka. Nah itu juga membawa satu perubahan yang baik ya pada hidup kamu ya. Jadi ini mungkin sebuah peristiwa yang mengejutkan yang kamu anggap ini cukup mengejutkan bagi aku. Karena banyak hal-hal yang memang tidak terduga yang aku rasakan. Yang dulunya mungkin banyak orang-orang yang cuek sama aku, orang yang beranggapan aku begini begitu, ternyata sekarang orang lebih menunjukkan simpatinya kepada aku. Ya, begitu. Oke. Ini ada immortality di mana kamu seperti, wah, aku merasa bersyukur, aku merasa menikmati hidup ya saat ini karena dan apalagi kamu sudah mempositifkan energi kamu walaupun saat ini masih tetap ada orang-orang yang tidak suka kamu. Masih banyak orang-orang yang mungkin iri sama kamu. Banyak orang-orang yang toksik di sekeliling kamu. Tapi kamu lebih kayak ya cuek saja. Bahkan ada beberapa dari kamu yang coba, aku coba diam aja deh, aku nggak akan menanggapi gitu ya, menanggapi apa yang mereka katakan, walaupun mereka itu, memfitnah aku, ataupun mereka membicarakan aku di belakang, ya biarin aja. Aku nggak mau gitu loh terkontaminasi dengan hal-hal negatif seperti itu. Nah itu yang kamu lakukan, kamu lebih kayak coming of age gitu loh. Kamu coba untuk, menjadi seorang pribadi yang mungkin lebih baik dari sebelumnya. Lebih menerima aja apa yang terjadi saat ini. Karena dengan begitu hidup kamu akan lebih enjoy. Oke. Nah, ini aku rasakan. Ini juga juga cukup membuat kamu merasa wah ini peristiwa besar. Walaupun kecil gitu ya, tapi dampaknya besar. Saat kamu cuek, saat kamu abaikan orang-orang yang mungkin yang dulunya sih, kalau dulunya itu kamu merasa ada orang yang bicarakan kamu sedikit, kamu kayak kayaknya, gitu ya, kayaknya marah gitu, kayaknya kecewa, karena yang ceritain kamu itu terkadang nggak bukan orang lain, tapi mungkin teman sendiri, teman kerja, atau keluarga sendiri. Itu buat kamu ngerasa kayak, nggak bisa kayak gini, bahkan dulunya kamu lawan. Nah, namun sekarang kamu lebih kayak cuek aja. Nah, begitu juga mungkin ya, jika kamu itu punya pasangan, yang tadi awalnya hubungan kamu dengan dia sering berkonflik, atau kamu sering kayak diabaikan, kamu nggak terima nih, aku nggak terima aku diabaikan, aku nggak terima aku dikhianati. Nah itu kan membuat energi negatif kita itu makin makin banyak gitu loh, makin dikuasai oleh energi negatif. Tetapi di sini kamu mulai berpikir merubah mindset kamu. Caranya bagaimana? Ya dengan mengabaikan, ya udah deh, kalau dia nggak ngebalas chat aku, kalau dia nggak angkat calling aku, ya udah biarin aja. Pikiran positif kamu muncul, mungkin saja dia lagi sibuk. Toh nanti dia juga akan hubungin kamu. Nah, ternyata benar. Kalau kita afirmasikan, oh nanti dia akan hubungin aku. Secara kamu akan bisa memahami dia. Dengan begitu akhirnya hubungan kamu akan lebih positif. Saling menghargai, saling benar-benar kayak mengerti, memahami satu sama lain. Nah, itu yang membuat hubungan kita langgeng. Nah, itu yang terjadi di sini ya. Tapi nantinya detail akan aku bacakan dari energi percintaan kamu setelah ini ya. Oke. Nah, kalau di sini ada cup di sini. You saw chat wall apa nih? Kritikis ya. Aku melihat kamu akan benar-benar sekarang ini sudah bisa menerima kritikan dari siapapun. Yang dulunya mungkin kamu tidak bisa menerima kritikan. Ngapain juga kamu ngeritikin aku? Kayak bener aja sih kamu gitu ya. Tapi sekarang kamu enggak. Kamu udah positif banget gitu loh. Hebat. Jadi apapun siapapun orang yang bicara, mengatakan hal ini hal itu kepada kamu, kamu terima. Ya, jika itu bisa kamu ambil positifnya, kamu ambil. Jika tidak, ya kamu buang. Hal-hal negatif kamu buang gitu loh. Kamu kamu saat ini udah mulai bijaksana, sudah mulai kayak, memahami kehidupannya seperti apa yang harus aku jalani ke depan, supaya bisa aku menemukan kebahagiaan untuk diri aku. Ya, itu dia. Oke. Di sini juga ada Fox. Ada satu hal ya. Oke, bentar ya. Ada sesuatu hal yang membuat kamu merasa, aku harus maju lagi nih, aku harus melangkah lagi.
Walaupun aku merasa udah baik, ya aku harus lebih baik lagi ke depannya, ya, gitu. Ini juga ada temptation will test you. Banyak juga sih nantinya ya, mungkin Kak ini dalam suatu hubungan percintaan banyak yang akan menggoda, banyak yang akan tergoda juga. Entah itu kamu ataupun dia ya, atau bahkan mungkin akan ada energi-energi negatif, mungkin orang ketiga kayak itu, mungkin dalam hubungan kamu, tetapi hebatnya kamu akan enjoy. Kalaupun nanti kita jodoh pasti akan ketemu. Ya, kalaupun dia tidak menyukai seseorang itu, ya mungkin dia akan bisa menjaga dirinya gitu loh. Kamu percayakan semua itu kepada pasangan kamu. Tapi nanti kita akan coba lihat ya seperti apa. Ini ada file, time to get out of a situation. Nah, kamu benar-benar bisa keluar dari situasi yang membingungkan kamu ya. Situasi yang membuat kamu hancur, situasi yang membuat kamu berantakan, ya kamu akan bisa keluar dari situasi itu. Situasi negatif itu akan bisa kamu keluarkan. Ya, ini jadi, kalau untuk zodiak-zodiak ya yang terkoneksi dengan kamu, ini ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Taurus, Virgo, Capri, ada itu ya, kuat sekali ya di sini. Elemen udara dan elemen tanah di sini, kuat sekali. Jadi, Gemini, aku melihat di sini kamu akan mulai berjuang, kamu akan mulai memperjuangkan ya, apa yang benar-benar akan menjadi milik kamu itu akan menjadi milik kamu nantinya. Karena di sini juga ada Four of Pentacles, pernah kamu ternyata inilah cerita kamu sebelumnya ataupun saat ini ataupun ke depan nantinya. Jadi setelah kamu mendengarkan ini, mungkin nantinya kamu akan menemukan solusi dari masalah yang kamu hadapi. Nah, dari kartu bottom, aku melihat di sini kamu mulai berpikir maju selangkah ke depan. Karena apa? Karena kamu pernah berada di kondisi stuck keuangannya kamu, ya. Dan aku melihat juga kamu pernah terjebak dalam suatu pemikiran yang tidak bisa kamu selesaikan. Entah itu masalah percintaannya kamu, entah itu masalah keuangannya kamu, tapi yang jelas ini masalah keuangan yang terbaca. Tapi detail nanti kita akan baca lagi ya. Oke. Nah, jadi di sini terlihat beberapa dari kamu itu antara keuangan dan percintaan itu kayak kayak belum bisa balance, belum bisa seimbang. Kalau misalnya ada masalah dari percintaan, itu akan berefek kepada finansialnya kamu. Jadi malas-malasan nih kamu kerja, jadi kamu nggak semangat. Kalau udah berantem aja gitu ya, itu udah nggak semangat. Nah, tapi di sini aku melihat ada Queen of Swords dan Connect of Swords, ya. Kamu dengan dia sama-sama berperang melawan pemikiran-pemikiran yang negatif di sini. Dan pada akhirnya ya aku melihat ya, di sini ada ketekunan yang kamu dan dia lakukan. Ada usaha ya. Usaha itu seperti apa? Usaha ya mungkin memperbaiki introspeksi diri, memperbaiki semua keadaan ini. Sehingga akhirnya apa yang benar-benar kamu harapkan ya seperti kata ini tadi ya. Jadi itu bisa akan terwujud. Karena kalau kita punya harapan, kita punya mimpi. Nah, jika ada mimpi, jika ada harapan, bagaimana cara untuk mewujudkannya? Ya, berusaha, memperjuangkan, dan berdoa. Ya, salah satu yang terpenting itu adalah doa. Doa kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan kehidupan kepada kita. Karena Tuhanlah yang memiliki alam semesta ini. Jadi kita ini hanya numpang. Hanya sementara sifatnya di dunia gitu ya. Ya, ya kita tetap kembali kepada Tuhan. Oke? Di sini ada Ace of Pentacles. Nah, saat kamu merasa tekun dan usaha untuk memperbaiki semuanya, entah itu introspeksi diri, yang kamu dapatkan adalah sebuah kesempatan, sebuah peluang di sini. Nah, kamu akan mendapatkan sebuah peluang, kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Jadi, tunggu apa lagi? Take action lah kamu. Jangan kamu tunda-tunda, jangan kamu merasa nanti deh gitu ya. Jangan seperti itu. Mulai sekarang lakukanlah apa yang bisa kamu lakukan ke depannya. Jangan ditunda-tunda, oke? Kita akan coba lihat dari kartu percintaannya kamu. Seperti apakah itu percintaannya kamu di sini? Oke, Gemini, kita akan coba lihat percintaannya kamu di sini. Seperti apakah itu? Ya. Wow, ini selalu ada ya. Nah, ini akan ada suatu perubahan dalam hubungan percintaannya kamu. Di mana aku melihat mungkinkah kamu saat ini lagi punya hubungan, tapi hubungan itu kayak dibohongi. Kamu berada di dalam hubungan yang penuh dengan kebohongan. Mungkin saja seseorang yang tadinya ngaku, aku single, ternyata dia sudah punya pasangan. Ya, ternyata dia mengkhianati kamu.
Nah, lalu setelah kamu tahu seperti itu, yang tadinya aku katakan kamu mulai bersinar, kamu sudah mulai masa bodoh, kamu sudah mulai cuek dengan apa-apa yang mungkin terjadi pada kamu walaupun masalah itu berat ya. Tapi kamu berusaha untuk sekuat tenaga ya seperti ini. Oh, ini orang yang aku cintai ternyata mengkhianati aku. Oh, ternyata ini orang sudah menyakiti aku ya. Dan itu membuat aku ya menjadi tidak semangat dan berefek juga kepada finansial aku. Nah, dengan begitu akhirnya aku nggak mau buang-buang waktu dengan hal ini. Dan pada akhirnya kamu akan melupakan. Release your ex, kamu melupakan dia. Kamu tidak akan menginginkan dia kembali di sini. Kenapa? Karena kamu benar-benar udah capek dengan hubungan seperti itu. Ya. Nah, lalu apa lagi yang akan kamu dapatkan? Kamu punya keyakinan, ada trust. The situation is calling for you to have what? Ya, situasi ini akan memanggil kamu untuk menemukan jalannya. Nah, saat kamu benar-benar melupakan seseorang, disitulah jalan akan kamu dapatkan. Jalannya apa? Ketemu dengan orang yang akan perjuangkan kamu. Ya, dan orang ini nantinya akan bisa membawa kamu keluar dari kesedihan, kekecewaan. Dan disitulah nantinya kamu banyak belajar. Oh, jadi tidak semua orang itu bisa kita percaya. Tidak semua orang itu terlihat baik, benar-benar baik enggak gitu loh. Ada orang yang kita katakan dia baik ya, dari penampilan baik, oke gitu ya. Tapi ternyata dia punya sifat yang mungkin tidak kamu sukai. Ada orang yang mungkin berantakan, orang yang mungkin seperti kayak siapa sih dia gitu, enggak banget gitu ya. Tapi ternyata dia adalah orang yang baik, peduli sama kamu ya. Nah itu terkadang kita merasa ya apa yang kita lihat tidak seperti ya sesuai dengan kita inginkan ya. Nah di sini ada terasa ada keyakinan kamu. Kamu berkeyakinan suatu saat nanti aku akan ketemu dengan orang yang tepat dan disitulah ternyata kamu menemukannya di sini. Ada orang-orang yang akan perjuangkan kamu. Dan kamu punya kesempatan untuk merasakan hal itu. Kita akan coba lihat dari isi hati terdalamnya dia ya. Perasaan terdalamnya dia itu seperti apa? Perasaan terdalamnya dia itu seperti apa? Perasaan terdalamnya dia apakah yang terbaca? Ya. I can't help mentioning you to my close friend or family member. Nah, ini mungkin bisa dikatakan seseorang yang tadi sudah membohongi kamu. Ini juga sebagai tanda-tanda ya. Ini isi hatinya dia. Jika terlihat orang itu baik ternyata tidak ya. Atau orang itu penuh dengan kebohongan, ternyata dalam hatinya seperti ini. Aku tidak bisa memperkenalkan kamu kepada teman-teman dan saudara aku gitu loh. Kenapa sih? Apa alasannya gitu ya? Itu membuat dia mungkin merahasiakan itu karena dia belum menginginkan kamu menjadi pasangannya dia gitu loh. Nah, sekarang jika ada orang seperti itu ya lupakanlah. Oke? I feel like I've known you all my life. Yet you are so mysterious. Aku merasa sudah mengenal kamu sejak lama gitu. Selama hidup aku gitu loh. Aku sudah mengenal kamu selama hidup aku. Tapi aku merasa kamu itu begitu misterius. Ya. Nah, itu dia atau kamu ya terhadap dia. Makanya aku katakan tadi, seseorang itu menyimpan banyak rahasia. Itu mungkin yang terbaca orang di masa lalu kamu. Nah, semua tergantung kepada kamu ya. Ini juga ada when you touch me, I feel butterfly in my stomach. Saat kamu menyentuh aku merasa kupu-kupu ada dalam perut aku gitu ya. Ini yang dirasakan dia. Ternyata mungkin dia yang dia inginkan adalah sebuah kepuasan dia. My greatest wish is to make you smile and feel safe around me. Ya. Harapan terbesar aku adalah membuat kamu tersenyum dan nyaman ya berada di samping kamu. Di samping aku gitu loh. Itu yang diinginkan. Mungkin ini tepatnya lebih kepada seseorang yang ini. Seseorang yang akan datang kepada kamu sebagai pengganti orang yang mungkin sudah menyakiti kamu. Ya, itu yang terbaca. Kita akan coba lihat di sini untuk finansialnya kamu ataupun keuangannya kamu ya. Apakah yang terbaca? Apakah wow, langsung ada woman holding a coin ya. Oh, nah ini the thinking man. Oke. Satu lagi. The Sun, akan banyak harapan-harapan kamu akan terkabulkan. Seperti apa yang kartu ini sinkron ya. Jadi ada harapan-harapan kamu itu akan terkabulkan satu persatu. Semoga aja ya. Amin. Karena kamu itu benar-benar sudah merubah mindset kamu. Kamu mungkin sudah menjadi lebih baik ya. Sudah mulai acuh tak acuh dengan omongan-omongan negatif
terhadap kamu dari orang-orang ya. Nah, aku juga melihat mungkin beberapa dari kamu itu benar-benar saat kamu mungkin bagi kamu sendiri gitu ya, tapi kamu tidak akan mempermasalahkan masalah finansial atau keuangan kamu. Karena apa? Karena kamu benar-benar fokus kepada hal itu ya. uh, ada sebagian orang yang merasa kalau percintaannya kandas ya itu berefek kepada finansial, dia nggak leluasa mau bekerja, dia nggak semangat mau bekerja gitu ya. Tapi kalau kamu nggak ya, tetapi di sini aku juga melihat ini juga uh, ada orang-orang yang memikirkan kamu, the thinking woman ya. Ada orang-orang yang memikirkan kamu, memikirkan tentang apakah tujuannya ingin berbisnis dengan kamu, berusaha dengan kamu gitu ya, atau buka usaha dengan kamu, bisa saja. Ada seseorang yang memikirkan kamu saat ini, ya. Woman holding a coin. Pada akhirnya kamu akan mendapatkan apa yang benar-benar menjadi impian kamu. Punya pekerjaan, punya uang ya. Mungkin kamu juga akan mendapatkan rezeki yang berlimpah, semoga aja ya, aminkan saja. Afirmasikan aja itu, semoga itu akan terkabulkan. Ya, arti kata woman holding a coin ini akan kamu miliki. Healer of the X, ya, seperti fase baru. Ya, fase baru yang akan kamu jalankan. Fase baru yang akan kamu miliki. Contoh misalnya ya, yang tadinya aku katakan kamu seperti ini, seperti itu, sekarang kamu udah menjadi orang yang luar biasa bijaksana, luar biasanya ya kayak pintar, cerdas dan lain sebagainya gitu. Ya, itu kamu. Ini juga ada appreciation. Nah, kamu ya mungkin dalam hal finansial kamu akan mendapatkan sebuah apresiasi. Mungkin kayak ini dalam apa ya, jabatankah? Kamu akan naik jabatan atau mungkin kamu akan naik jabatan makin tinggi gitu ya. Ada penghargaan yang akan kamu dapatkan sebentar lagi di sini. Ya. Jadi apakah itu, semoga aja hal-hal yang baik. Nah, buat teman-temanku, ini mungkin dari segi finansial kamu, arti kata tidak ada masalah ya. Kamu tetap tekun dalam menjalankan sebuah usaha kamu atau pekerjaannya kamu. Itu juga salah satu modal kita untuk menjadi sukses. Oke? Nah, baik teman-temanku Gemini, mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.